ke Better Life, banyak orang percaya Tuhan selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun, dengan tidak takluk pada kebenaran yang diperintahkan dan diperaturkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oke? Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah
menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Jumpa kembali di MC Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema melakukan firman Tuhan secara alam roh adalah proses penggenapan janji-janji Tuhan itu. Jadi maksudnya waktu kita melakukan firman Tuhan teman-teman itu sama aja sebenarnya di dalam alam roh itu alam roh sedang bekerja untuk menggenapi apa yang janji-janji Tuhan dalam firman-Nya kepada kita gitu. Jadi kembali lagi kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, ya berarti proses untuk bekerjanya penggenapan janji-janji Tuhan bagi kita itu tidak terjadi teman-teman. Jadi janji penggenapan janji Tuhan itu terjadi apabila kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah, untuk melakukan firman Tuhan kita butuh mengenal dan mengerti firman Tuhan. Apabila kita tidak mengenal mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mau melakukannya? Dan untuk mengenal mengerti firman Tuhan, ya kita terpaksa harus membaca firman Tuhan gitu. Ya untuk bisa membaca firman Tuhan, ya kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu adalah perintah dan peraturan Tuhan bagi kita. Ini semua ngeling semua, terkait semua teman. Jadi kalau untuk melakukan itu tanpa dengan dari urutannya seperti tadi, ya susah untuk melakukannya. Nah, ini saya coba masuk ke dalam kitab Matius dulu teman-teman. Kitab Matius pasal 26. Teman-teman coba lihat kitab Matius pasal 26 ayatnya cuman 26, 27, 28, 3 ayat aja teman-teman. Nah ini di sini kalau di perikopnya judulnya penetapan perjamuan malam gitu kalau di judulnya gitu. Nah dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku gitu. Jadi Yesus umpamakan roti ini setelah pecah-pecah ini adalah tubuhnya gitu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Nah, setelah makan roti, ambil cawan minum gitu. Itu isinya anggur teman-teman. Nah ini dan Yesus katakan sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah ini jadi satu simbol aja teman-teman, simbolik aja bahwa apabila kita makan firman, apabila kita minum firman gitu, karena Yesus itu kan secara Nasrani diibaratkan firman yang hidup teman-teman. Jadi apabila makan firman Tuhan, apabila minum firman Tuhan gitu, ya otomatis ya terjadi pengampunan dosa gitu. Ya akan terjadi otomatis seperti itu di alam rohnya gitu. Nah problemnya kan apakah kita sudah makan dan sudah minum firman Tuhan gitu. Nah ini yang mesti kita pelajari teman-teman. Apabila kita mendalami pengenalan firman Tuhan, nanti berujungnya teman-teman bahwa ya untuk dapat mampu mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan, kalau tanpa ada roh Tuhan tidak akan mampu teman-teman. Nah di sini timbul keterkaitan gitu antara bagaimana melibatkan firman Tuhan itu dengan kuasa roh Tuhan gitu yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita di roh kita gitu. Nah ini baru nanti terjadi teman-teman, kita mampu melakukan firman Tuhan dan otomatis di alam roh yang tadi di tema dikatakan bahwa terjadi proses gitu, proses penggenapan janji Tuhan bagi kita gitu. Ini penting sekali teman-teman bagi yang kita nanti ingin menunggu ya, mengharapkan pengharapan dan beriman akan Tuhan ya, janji-janji Tuhan ya memang harus melakukan firman, itu kuncinya gitu. Nah di kitab Matius saya udah baca teman-teman cuma 3 ayat aja. Ini saya coba kaitkan dengan di kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 10
Coba teman-teman cari kitab Roma pasal 10 ayatnya 1, 2, 3, ada 3 juga. Nah, saya coba bacakan teman-teman. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tahu kepada kebenaran Allah. Nah, ini yang teman-teman juga harus simak ya, harus renungi apakah memang teman-teman atau saya di dalam posisi itu tidak gitu. Cuman firman di sini di ayat 1 katakan begitu teman-teman. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi bagi orang yang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan, melihat orang yang salah gitu, mau percaya Tuhan tapi tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh firman itu kan jadi rasanya gimana ya, punya beban untuk bisa memberitakan kebenaran yang benar itu harus bagaimana gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau di ayat 2-nya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi orang yang sudah lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, melihat orang mencari Tuhan hanya sebatas dengan percaya Tuhan gitu. Umumnya kan gitu teman-teman, percaya Tuhan, yakin bahwa Tuhan itu ada, yakin bahwa kita hidup itu ada di bawah naungan Tuhan itu. Hanya dengan keyakinan sendiri. Keyakinan itu timbul karena pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri dari orang tersebut gitu. Jadi timbulnya dari jiwa, ya jiwanya kita sendiri gitu. Nah, ini disebutkan di firman itu ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya karena memang tidak benar gitu. Ya mengerti, mengartikan tentang Tuhan itu dengan persepsi diri sendiri, manusia gitu, dengan pikiran, perasaan, kehendak manusia sendiri. Ini banyak sekali teman-teman. Jadi orang dunia ya mirip-mirip orang dunia, cuman bedanya orang dunia kan mungkin nggak terlalu peduli soal percaya Tuhan atau tidak, percaya firman atau tidak, baca firman juga tidak gitu. Orang dunia gitu. Tapi yang konyol, yang firman ini ingatkan justru bagaimana caranya orang yang mau percaya, orang yang yakin akan Tuhan itu ada, orang yang mungkin juga membaca firman Tuhan, tapi yang mengartikan firman Tuhan dari persepsi, pikiran, perasaan, kehendak sendiri gitu, dari jiwanya mereka sendiri, bukan persepsinya mengartikan firman Tuhan itu dari persepsi, pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan gitu. Nah, ini yang maksudnya firman ini katakan tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi akhirnya ngasar teman-teman. Yang mengartikan firman itu dari pengertian, pikiran, perasaan, kehendak sendiri-sendiri gitu. Jadi susah. Nah, harusnya kan yang benar itu kan bagaimana caranya mengartikan firman dari pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan gitu. Nah, pertanyaannya, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu kita nyarinya harus di mana? Ya, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan adanya di firman Tuhan gitu. Apabila kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, apabila kita sudah dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita hanya tahu benar apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, dan apa yang Tuhan kehendaki. Itu kita tahu semua gitu. Kuncinya ada di firman. Nah, meskipun yang tadi dikatakan setelah kita kita mau mengartikan, kita mesti punya kemampuan mengartikan dari persepsi, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan. Nah, itu ya yang tadi dikatakan harus ada roh Tuhan yang kita hidupkan dalam hidup kita, sehingga nanti roh Tuhan itu yang mengajar kita mengartikan apa yang Tuhan maksud dengan firman tersebut. Itu satu. Kedua, roh Tuhan juga akan membuat ada kuasa supranatural untuk kita, yang membuat kita mampu untuk melakukan firman Tuhan gitu. Tanpa ada roh Tuhan, kuasa kita, maksudnya kekuatan kita sendiri nggak akan mampu melakukan firman Tuhan, itu tidak akan mampu gitu. Jadi harus ada kuasa roh Tuhan yang di dalam kita, di dalam roh kita, yang membuat kita mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kuncinya harus begitu teman-teman. Harus pengertiannya benar dulu, dan harus waktu melakukannya harus melibatkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Untuk pengertian yang benar pun kita harus minta roh Tuhan gitu untuk mendapatkan pengertian yang benar gitu. Kalau enggak ya tetapi tanpa pengertian yang benar, jadi tidak benar gitu orangnya gitu.
Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah itu karena ngotot gitu, bertahan, berprinsip, berkeyakinan bahwa dia sudah benar di dalam Tuhan, gitu, mau percaya Tuhan, ya percaya akan kuasa Tuhan, percaya firman Tuhan. Tapi kalau tidak disertai kembali lagi dengan pengertian yang benar, ya akan nyasar juga, teman-teman. Tidak berguna gitu. Nah ini ayatnya sedikit di kitab Matius 26 saya udah bacakan cuma 3 ayat. Di kitab Roma pasal 10 juga 1-3 ayatnya sudah saya bacakan. Nah ini saya langsung masuk ke dalam sharing apa yang saya alami, teman-teman ya. Pengertian firman di Matius 26 yang ayat tadi 26-8 tadi gitu. Intinya makan tubuh dan minum darah Yesus gitu. Yang secara simbolik dinyatakan dalam bentuk makan roti dan minum anggur. Biasanya begitu di tempat ibadah disajikan seperti itu. Nah, bentuk makan roti dan minum anggur adalah ya penebusan, kalau dari sisi roh gitu, dari sisi rohani adalah penebusan oleh roh Tuhan untuk penggenapan janji Tuhan bagi kita gitu. Ya prosesnya loh. Jadi waktu kita benar-benar makan firman, kita bicara minum firman, berarti kita akan melakukan gitu. Ya kita melakukan firman. Waktu kita melakukan firman terjadi proses gitu. Proses jadi untuk proses penggenapan bagi jadi janji-janji firman yang untuk kita gitu. Nah ini yang mesti kita ketahui bahwa ya kita nggak bisa cuma punya keyakinan janji Tuhan itu akan tergenapi tanpa kita melakukan apa-apa, teman. Nah itu yang disebut pengertian yang salah kan, seperti itu. Pengertiannya tidak benar gitu kita berkatakan. Yang firman yang benar itu ya penggenapan janji Tuhan akan terjadi apabila memang kita melakukan firman. Bahkan ada orang yang belum percaya Tuhan gitu, bahkan tidak percaya Tuhan, waktu orang tersebut melakukan firman Tuhan itu bisa terjadi kok, teman. Bisa terjadi apa yang janji Tuhan kepada buat Tuhan kan manusia semua sama, teman-teman. Yang pengen ke kita gitu, yang Nasrani, mau ke orang-orang teman-teman kita yang Muslim atau agama-agama lain, Tuhan semua mengasihi manusia gitu, bukan pilih-pilih. Tuhan itu mengasihi semua. Jadi Tuhan, aturan Tuhan itu berlaku untuk umum. Ya, yang berlaku umum itu adalah gitu, yang melakukan firman, bukan yang mengenal firman, bukan yang mengerti firman, tapi yang melakukan firman, bukan yang percaya Tuhan, bukan yang jadi yang paling inti itu adalah melakukan firman-Nya gitu. Ya Tuhan minta tuh, melakukan firman-Nya. Jadi kalau dibalik ekstrimnya, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang belum mau percaya Tuhan gitu, ya apabila orang itu dalam hidupnya melakukan seperti apa yang perintah dan peraturan oleh firman, ya mereka akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan gitu. Jadi kayak cerita beberapa hari lalu saya sharing kan, yang urusan suami istri itu gitu. Ada firman yang katakan apabila misalnya si istri itu tunduk kepada suami, itu sudah berarti istri sudah melakukan firman gitu. Ya karena di firmannya dimintanya begitu gitu. Yang namanya istri itu harus tunduk kepada suami. Suami itu harus hormat kepada istri, harus mengasihi istri gitu. Kuncinya itu. Jadi kalau saya nggak lupa ingat ya, yang namanya seorang istri itu harus tunduk sama suami, seorang suami itu harus mengasihi istri, seorang anak itu harus menghormati orang tua, urutannya gitu loh. Jadi kalau sampai lepas dia mau percaya Tuhan atau tidak, atau sudah kenal Tuhan atau belum, atau tidak kenal Tuhan, selama orang itu, istri itu tunduk kepada suami, ya janji Tuhan terjadi gitu loh. Ya kalau sampai istri tunduk sama suami, ya berarti suami itu akan kemungkinan besar terselamatkan. Kenapa? Karena si istri melakukan firman gitu. Padahal istrinya tidak kenal firman, tapi melakukan firman. Itu bisa berdampak, teman. Begitupun orang tua gitu. Apa kita suami terhadap istri gitu. Apabila suami ini mengasihi istri, ya berarti juga akan terjadi terbalik begitu gitu. Ya berarti suami melakukan firman Tuhan, mengasihi istri, ya otomatis si istri ya akan terbantu gitu dalam hal rohaninya. Begitupun anak-anak ke orang tua, ya harus hormat gitu. Ya kalaupun orang tuanya bukan dari orang yang percaya Tuhan atau belum terima Tuhan, ya tetap kalau memang si anak-anak ini hormat, ya dianggap si orang tua itu juga sudah akan mengalami janji Tuhan itu, penggenapan janji Tuhan. Intinya gitu, teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak beda-bedakan ini agama itu gitu. Yang Tuhan maksud itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan, dia pasti akan mendapat
janji-janji Tuhan, cuman itu aja gitu. Sesimpel itu gitu. Jadi ini saya ingatkan lagi sekali lagi gitu. Jadi kalau dari sisi Nasrani ya Yesus katakan begitu, soalnya gitu gampangnya gitu. Yang makan tubuh dan minum anggur dari cawan itu gitu ya adalah orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mengenal firman Tuhan dan orang yang mengerti firman Tuhan serta orang yang melakukan firman Tuhan itu. Nah, cuman kalau begitu nanti ada yang disebut kalau cerita mau percaya Tuhan masih pakai mau gitu kan, mau mengenal Tuhan mungkin masih bisa pakai mau gitu dengan baca firman segala macam. Tapi kalau bicara sudah mampu mengerti firman, ini mesti ada kekuatan Roh Tuhan. Untuk mampu melakukan firman Tuhan juga harus ada Roh Tuhan yang harus bisa menguatkan itu untuk mampu melakukan. Nah, untuk mengetahui bahwa ada Roh Tuhan itu ya setelah kita mengartikan firman Tuhan dengan benar, ya kita akan tahu gitu bahwa ada Roh Tuhan yang memang harus dihidupkan di dalam kita, di dalam roh kita, di dalam kehidupan kita. Jadi setiap saat kita bicara ada firman Tuhan dan ada Roh Tuhan gitu, harus gandeng itunya gitu. Penebusan bagi dosa asal kita dan dosa yang telah kita perbuat sekarang, saat kita terima Tuhan dan tobat akan dosa-dosa kita, ya serta kita mau percaya Tuhan dan mau kenal firman Tuhan serta mampu mengartikan, mampu melakukan firman Tuhan, maka semua dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Jadi intinya buat Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi apabila kita sudah melakukan firman Tuhan, ya berarti ya kita otomatis sudah sebagai sudah ditebus oleh Tuhan gitu. Ya, waktu itu melakukan sudah tebus, asalkan ya begitu ya, ditebus dari dosa awal, ditebus oleh sepanjang kita belum bertobat gitu, selama hidup belum bertobat ya itu tertebus juga. Nah, yang untuk yang akan datangnya berarti harusnya kita sudah mendapat pengampunan dosa dari Tuhan itu. Nah, tinggal syaratnya kan kalau bisa jangan berbuat dosa lagi kan. Jangan sampai berbuat dosa lagi gitu. Kalau cerita dosa yang sudah lama kan Tuhan pasti, kita bertobat kan Tuhan sudah pasti ampuni gitu. Dosa awal kita pun sudah Tuhan ampuni. Ketika problemnya kan dosa yang setelah kita mengerti akan firman Tuhan, kita berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Meskipun ya dalam prakteknya, dalam kenyataannya kayaknya susah gitu. Bagaimana untuk tidak berbuat dosa? Ya pasti mungkin secara nggak sadar kita berbuat dosa, ya kita balik lagi minta pengampunan lagi ke Tuhan kan. Tobat lagi gitu ya berusaha jangan sampai dosanya seperti jatuh ke lubang yang sama, nanti seperti keledai kan. Jadi ya kalau bisa ya kalaupun kita berbuat dosa lagi tapi bentuknya bukan pengulangan dosa yang sama teman-teman. Kalau dosanya perbuatannya sama terus kan jadi nggak benar gitu ya, jadi kacau ya itu sih sama aja pengulangan, terlalu gampang diucapin gitu. Tapi kalau dosa itu berganti-ganti misalnya, bukan satu jenis dosa yang kita lakukan saja berganti, ya rasanya Tuhan juga pertimbangkan kan gitu bahwa ya dosa-dosa ya wajar lah, orang selama hidup masih ada daging ya pasti ada dosa gitu. Mungkin cuma bedanya semakin dalam mengerti firman Tuhan, perbuatan dosanya mungkin makin kecil mungkin gitu, karena kita udah ada batas-batas firman yang memberi alarm untuk kita tidak berbuat gitu. Nah, yang tadi saya katakan lagi, kalau bisa ya jangan dosanya diulang-ulang dalam kondisi dosa yang sama. Nah, itu kan jadi kayak orang kecanduan, jadi orang yang tidak melepaskan, tidak bertobat gitu. Soalnya kesannya gitu. Tapi kalau dosanya itu selalu berganti jenis gitu, ya bertobat terus-menerus gitu, nggak ada itunya gitu. Ya karena Tuhan kita kan katanya panjang sabar gitu, jadi ya wajar aja. Yang penting ada pertobatan teman-teman, bukan kita jamin tidak berbuat dosa gitu. Jadi yang penting ya kita sudah harus hati-hati, kita harus selektif dalam hal berbuat sesuatu supaya menghindar dari dosa. Dan apabila pun masih terjadi dosa ya bertobat gitu, bertobat untuk tidak terus-terusan mengulangi dosa yang sama gitu. Tapi dalam kenyataan banyak orang yang sungguh-sungguh giat mencari Tuhan tanpa dasar pengertian yang benar. Ini terjadi karena mereka tidak mau untuk mengenal dan mengerti Tuhan sesuai firman Tuhan. Jadi mereka maunya mau sendiri. Mereka lebih berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri ya dengan tidak berdasarkan dari perintah dan peraturan firman Tuhan. Itu kembali lagi orang yang percaya Tuhan dengan keyakinan diri sendiri ya akan seperti itu teman-teman.
Jadi mengartikan Tuhan itu sepemikirannya mereka, seperasaannya mereka sendiri, semaunya mereka sendiri gitu. Nah ini yang kacau. Akhirnya yang tadi dikatakan Firman katakan ya pengertiannya tidak benar gitu, karena memang pengertian itu bukan diambil dari sisi apa sih aturan mainnya Tuhannya gitu. Nah aturan main Tuhan, perintah peraturan Tuhan itu adanya di firman. Jadi kalau orang kembali lagi tidak mengenal, tidak mempunyai dasar pengenalan pengertian akan firman Tuhan, ya rasanya untuk susah teman-teman untuk bicara bagaimana dia hidup benar itu susah gitu. Mungkin hidup baik masih bisa, tapi kalau hidup baik versi Tuhan ya berarti kan harus benar. Nah waktu versi benar untuk Tuhan ya harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Tidak bisa sepikiran, seperasaan dan sekehendak dari kita sendiri gitu, yang tidak punya dasar firman. Nah ini yang pengertian yang tidak benar ini maksudnya itu teman-teman. Keyakinan oleh karena jiwa mereka yang berupa pikiran dan perasaan serta kehendak sendiri yang menutupi apa yang dirancangkan dan dikehendaki Tuhan gitu. Jadi ya karena terlalu terlalu keras kepala, terlalu mungkin kalau bahasa rohani terlalu bebal maksudnya. Jadi udah ingetin lagi nggak ngerti gitu. Ya ujungnya ya begitu teman. Jadi mengartikan Tuhannya susah sekali gitu. Nggak gampang mengartikan Tuhannya gitu. Ya, apalagi kalau sudah dari kecil terbiasa gitu dengan activity, tidak bisa membedakan yang ibadah itu apa gitu. Mungkin banyak orang kan seperti itu. Mungkin kalau bagi saya yang Nasrani misalnya, banyak orang yang bicara ibadah itu ya yang penting hari Minggu ke gereja gitu. Kuncinya gitu. Nah, sebenarnya kan kalau ibadah yang dari sisi firman Tuhan inginkan, ibadah itu adalah kan yang melakukan firman tadi teman-teman. Dalam keseharian hidup kita bisa kita beribadah melakukan firman setiap hari loh dalam keseharian hidup. Bukan cuma seminggu sekali dan bukan cuma kalau mendengar itu cuma ada tempat ibadah gitu. Bukan begitu teman-teman. Ya, yang namanya ibadah yang sebenarnya itu adalah ibadah yang hidup kita adalah ibadah gitu, ibadah untuk Tuhan ya seperti itu. Tidak bisa cuma hari Minggu saja gitu ya, ibadah itu setiap hari melakukan firman Tuhan itu, belajar terus menerus melakukan firman Tuhan, belajar terus menerus mendalami firman Tuhan itu, belajar untuk mengerti firman Tuhan yang selalu berubah teman-teman sampai kita meninggal. Pengenalan pengertian akan firman itu tidak pernah bisa tetap gitu, itu kan sangat bergantung dari pengenalan pengertian firman Tuhan itu tergantung dari kedalaman kita mengerti firman tersebut gitu. Itu satu. Kedua, juga bergantung dari iman kita. Ya, waktu iman kita misalnya masih bayi rohani, kita anggap firman itu nggak mungkin gitu. Tapi waktu kita bicara kita sudah lebih naik kelas, bukan bayi tapi jadi anak-anak, ya kita masih ngomong itu rada mungkin, agak mungkin gitu. Tapi begitu kita misalnya remaja rohani, kita akan ngomong ya mungkin sih gitu. Tapi belum tentu mampu dilakukan. Begitu kita sudah dewasa rohani, kita akan ngomong ya memang itu harus dilakukan gitu. Dan memang dilakukan. Nah ini proses teman-teman. Proses ini waktu gitu, butuh waktu, nggak bisa instan. Jadi ya butuh proses, butuh waktu, butuh permasalahan juga teman-teman. Jadi kalau kita yang sudah lebih mengerti firman Tuhan, waktu bertemu masalah itu tidak terlalu stres gitu. Ya kita tetap percaya bahwa ini adalah permasalahan, itu adalah salah satu cara kerja gitu, cara kerja bagaimana kita mengerti firman lebih dalam lagi. Itu ya lewatnya permasalahan gitu. Ya bahkan kalau kita bicara di sisi Nasrani lebih diajarkan kan kita ini kan panutannya kan Yesus gitu kan, berarti kalau mungkin di agama lain sebutnya Nabi Isa gitu. Ya kuncinya bagaimana gitu? Ya bagaimana caranya kita ikutin teladannya Yesus, Nabi Isa ini gitu. Nah kalau kebenaran Nabi Isa ini kan disalib gitu. Ya berarti kalau sampai kita mau percaya dengan Yesus, kita mau percaya dengan Nabi Isa, ya konsekuensinya kita berani nggak lewat jalan salib. Maksudnya jalan salib itu apa? Ya, memikul derita gitu. Kenapa sih kita mesti memikul derita gitu? Karena lewat penderitaan ini ya kita akan dimenangkan di alam akhiratnya gitu. Kuncinya gitu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini mencarinya cuma mencari senang atau menghindar dari penderitaan, rasanya jalannya
Nabi Isa ini darahnya Yesus itu nggak ketemu, teman-teman. Jadi identik gitu. Kalau kita bicara kita pilih Yesus, kita pilih Nabi Isa, ya jalannya Yesus atau Nabi Isa ya penderitaan gitu, salib. Ya salib kan maksudnya penderitaan, menanggung derita gitu, penderitaan gitu. Kenapa sih? Ya karena kalau kita parameternya bukan menderita di dunia, kita tetap pengen akan mencari kebahagiaan di dunia, mau mencari sukacita di dunia gitu. Ya kita tidak akan mendapatkan satu yang Tuhan rancang dan kehendaki, yaitu keselamatan akhirat gitu. Tidak akan dapat itu sebenarnya. Kenapa? Karena kita udah enjoy di dalam dunia ini gitu. Ya apapun juga kita udah dapatkan, apapun juga kita jadi mantap, kita kayaknya nggak perlu Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan nggak mau. Kalau kita percaya firman Tuhan, ya Tuhan ingatkan bahwa kita boleh aja di dunia hidup 70-80 tahun berasa sudah lama dan tua gitu. Tapi kalau dari kacamata rohani, dari kacamata Tuhan, 70-80 tahun itu hanya sementara, teman-teman. Dimasuk ke dalam yang Tuhan inginkan, hidup yang baru dalam akhirat. Itu tidak berbatas loh, tidak berbatas 70-80 tahun. Kekal kan, nggak ada batasnya gitu. Jadi apa artinya 70-80 tahun? Kenapa gitu? Kenapa kita harus belain hidup yang hanya 70-80 tahun? Kalau kita percaya Tuhan, kembali lagi, kalau kita memiliki kebenaran yang benar, pengertian kebenaran yang benar. Tapi di firman tadi di kitab Roma pasal 10 ayat 2, ya firman ngingetin begitu gitu. Ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi banyak orang yang menangkap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu dari pengertian yang salah gitu, tidak benar. Nah kalau misalnya nangkapnya benar, ya akan ada timbul pengertian begitu, bahwa hidup di dunia itu bukan sasaran kita sebenarnya gitu, karena sifatnya sementara, akan ditinggalkan. Nah lebih tepatnya rohani ajarkan, firman ajarkan bahwa hidup di dunia itu adalah proses. Bagaimana kita memproses diri kita untuk bisa sampai mendapatkan kemenangan di hidup baru kita di alam akhirat yang kekal nanti, di alam surga gitu. Nah ini bedanya orang yang memiliki pengertian yang benar dan yang salah di sini, teman-teman. Pengertian orangnya boleh baik gitu, dua-duanya. Ada si baik A dan ada baik B. Baik A itu dengan pengertian yang benar, ya berarti dia hidup dengan baik, dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Itu berarti yang benar. Tapi ada baik B yang tidak melakukan itu, baiknya baik sama gitu. A dan B itu dua-duanya baik gitu. Cuman yang B tidak ya mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan hidup seperti yang firman Tuhan ajarkan. Nah ini ujungnya akan berbeda, teman-teman. Kalaupun si baik ini dinilai Tuhan bisa masuk surga, si A ini bisa masuk surga karena baik dan benar, ya. Dan si B itu baik tapi tidak benar gitu, maksudnya tanpa pengertian yang benar gitu, baik tanpa pengertian yang benar. Anggaplah dua-duanya dispensasi masuk ke dalam surga gitu. Nah posisi dalam surganya firman katakan berbeda, teman-teman. Yang si A itu mungkin akan masuk ke dalam tim pemerintahnya Tuhan karena memang dia sudah baik dan benar, melakukan hidup dengan kebenaran Tuhan yang benar. Tapi si B ini baik gitu, tapi tidak bisa masuk ke dalam ya pemerintahnya Tuhan dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak melakukan ya firman Tuhan dengan cara yang benar gitu. Pengertian ini cerita kalau dua-duanya baik loh, teman-teman. Tapi kalau cerita yang si C-nya jahat gitu, ya berarti ya mungkin si C-nya yang masuk neraka gitu. Jadi kaitannya gitu, teman-teman. Jadi ada tiga ya. Kalau neraka mungkin ada tingkatnya juga, tapi kalau bicara surga ya begitu, teman-teman. Ada dua tingkatan di surga itu, ya ada tingkatan yang sebagai rakyatnya gitu, ada satu lagi yang masuk ke dalam pemerintahan kerajaan surga itu gitu. Nah tinggal dalam hidup kita saat ini adalah momen-momen kita menentukan posisi kita di mana gitu ya. Ya amit-amit jangan masuk neraka kan gitu. Itu berarti kita jangan jadi orang jahat gitu kan. Tapi kalau kita jadi orang baik, kalau bisa jangan cuma baik gitu. Yang bagaimana kita menjadi orang benar. Nah untuk jarak yang baik sama benar itu ya tadi cuma selangkah aja, bahwa orang baik itu tanpa pengertian yang benar gitu. Tapi kalau orang benar adalah orang baik yang dengan pengertian yang benar gitu. Nah bedanya di situ, teman. Nah kalau kita kupas berarti kan kuncinya di kebenarannya. Nah kebenarannya di mana ya? Kebenarannya balik lagi, orang yang mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang hidup baik dan benar sesuai dengan pengertian yang benar gitu, yang dari Tuhan. Maksudnya gitu, teman-teman, mudah bisa ditangkap gitu. Mereka lebih terpengaruh dengan apa yang
dunia lakukan hanya dengan bedakan aktif beribadah secara liturgi saja sebagai pemuas kebenaran yang mereka yakini dan anggap sebagai kebenaran. Nah, ini maksudnya gitu, teman. Jadi orang-orang yang baik, yang tanpa pengertian yang benar akan firman Tuhan, ya orang itu ya paling seperti itu, teman. Ya paling melakukan ibadah itu sebatas seperti berliturgi gitu. Liturgi itu sama dia udah dianggap seperti ibadah yang benar gitu. Padahal kan liturgi kan bukan agama yang benar gitu, bukan ibadah yang benar. Ya liturgi itu kan hanya cuman prosesi bagaimana berkomunikasi di dalam rohani gitu. Ya kan cuman itu, karena untuk ngumpul kan butuh aturan main gitu lah. Ya cuman begitu liturgi itu. Tapi kalau bicara yang sifatnya pribadi, ya keseharian hidup kita adalah ibadah kita gitu. Nah cuman kadang-kadang orang-orang yang baik, yang benarnya tanpa pengertian yang benar sesuai firman Tuhan, ya biasanya akan seperti tidak berbeda jauh dengan orang dunia, teman-teman. Bedanya cuman ya itu, ya orang-orang dunia yang mau melakukan ibadah secara liturgi gitu, ya orang-orang dunia yang mungkin ya mau bicara, mau dengerin sharing Tuhan, mau dengerin korban, cuma sebatas itu aja, teman-teman. Tapi tanpa mengenal dalam, tanpa mengerti dalam ya apa yang firman Tuhan maksudkan dari sisinya Tuhan loh, dari bukan dari keyakinan manusianya, tapi dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwanya Tuhan. Kembali lagi, jiwa Tuhan adalah firman Tuhan gitu. Apabila tidak sampai ke situ ya sulit, teman-teman, untuk bisa mendapatkan satu pengertian yang benar akan firman Tuhan gitu. Kejadian seperti ini banyak terjadi, teman-teman, bahkan bagi orang yang percaya Tuhan sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun gitu, dengan tidak takluk pada kebenaran firman Tuhan. Yang saya amati seperti itu, teman. Banyak sekali teman-teman saya yang lebih awal nerima Tuhan, mungkin 20 tahun di depan saya, 25 tahun, 30 tahun di depan saya terima Tuhan gitu. Tapi kalau mereka mengartikan soal Tuhan itu dengan pengertian yang salah, pengertian yang tidak benar gitu, ya akhirnya biar sudah belasan tahun atau puluhan tahun juga, ya mereka tidak berkembang, tetap stuck gitu. Jadi kalau yang cerita bayi rohani tetap bayi rohani, mungkin kalau maksimal juga bayi rohani jadi anak-anak rohani, padahal kan urutannya masih panjang, teman-teman. Masih ada dewasa rohani gitu, ada remaja rohani, ada dewasa rohani. Jadi levelnya jauh sekali. Kalau kita kelompokin dua gitu, ya berarti bayi rohani dengan anak rohani, anggaplah begitu. Yang satunya remaja rohani dengan dewasa rohani gitu. Ya cuma dua. Ya repot itu kalau sampai sudah belasan tahun, puluhan tahun, tetap tidak beranjak dari bayi dan anak-anak terus gitu. Kapan dewasa, kapan remajanya, kapan remaja, kapan dewasanya gitu. Dan itu banyak, teman-teman, bukan sedikit, banyak sekali orang-orang yang seperti itu gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita juga bingung gitu ya, bagaimana cara menyampaikan supaya mereka sadar. Itu nggak mudah ya. Kembali lagi, kita cuma bisa dalam hati doain mereka gitu, supaya ya Tuhan bisa bantu bukain pikiran mereka untuk mereka bisa berubah menjadi ya ini gitu. Jadi jangan sampai cuman seperti di kitab Roma 10 ayat 2 tadi, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, kita kan jangan sampai orang sudah bergiat-giat sungguh-sungguh bergiat-giat belasan puluhan tahun, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini kasihan sekali gitu, orang-orang yang ngalamin ini kan kasihan sekali. Ya ini yang mesti kita doakan, mungkin kita mesti bantu memberikan sharing-sharing supaya mereka sadar bahwa ya mereka harus butuh pengertian yang benar. Pengertian yang benar adalah ya bagaimana menggerakkan Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada dalam kita, atau mungkin di Muslimnya Nur gitu, di dalam kita, untuk bisa mengartikan firman Tuhan dari persepsi Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Itu harus, dan juga harus ada Roh Tuhan, ada kuasa Roh Tuhan yang ada di dalam kita supaya kita mampu melawan firman. Itu juga harus gitu. Jadi nanti akhirnya dalam hidup kita ada dua, teman-teman, bagaimana kita mendalami pengenalan firman Tuhan, dan juga bagaimana kita menghidupkan Roh Tuhan untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.